Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas buku 5 menit belajar bahasa Arab. Ya. Kali ini kita akan masuk pada pembahasan tentang cara menyusun kata demi kata menjadi sebuah kalimat sempurna dalam bahasa Arab ya. Materi kita hari ini tentang al-jumlatul mufidatu. Tulisan Arabnya al-jumlatul mufidatu biasa diartikan dengan kalimat sempurna. Ya, apa itu al-jumlatul mufidatu atau apa itu kalimat sempurna ya? Kita baca saja bukunya bab 9 jumlah mufidah. Ya, al-jumlatul mufidatu. Jumlah mufidah ya artinya adalah kalimat sempurna. Jadi al-jumlatul mufidatu ini biasa diartikan dengan kalimat sempurna. Kemudian untuk bisa dikatakan sempurna, sebuah kalimat harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, tersusun minimal dari dua kata. Yang kedua, memberi pengertian yang sempurna. Ya, maksudnya pengertian yang sempurna adalah informasinya sudah bisa difahami. Ya, informasinya jelas dan sudah bisa difahami ya. Jadi al-jumlatul mufidatu ya ini biasa diartikan dengan kalimat sempurna atau bisa kita definisikan ya. Antum tambahkan di bukunya definisi al-jumlatul mufidatu atau kalimat sempurna ya. Jadi al-jumlatul mufidatu dalam kurung kalimat sempurna adalah gitu ya. Definisinya adalah ya bisa antum tambahkan di buku ya. Rangkaian dua kata atau lebih yang berisi informasi yang jelas ya atau sudah bisa difahami. Jadi jumlah mufidah atau kalimat sempurna adalah rangkaian dua kata atau lebih yang berisi informasi yang jelas atau sudah difahami ya. Contoh misalnya gini. Contoh jumlah mufidah misalnya al-jawwalu jadidun ya. Al-jawwalu HP itu jadidun baru. Ini contoh jumlah mufidah karena tersusun ya minimal dari dua kata, kemudian informasinya sudah jelas bahwasanya ada sebuah HP dan HP itu baru ya. Contoh lain lagi misalnya ya akala zaidun ya, akala artinya telah makan, zaidun si Zaid. Ini juga contoh jumlah mufidah ya karena tersusun minimal dari dua kata, kemudian informasinya sudah jelas ya bahwasanya ada seseorang namanya si Zaid dan dia sudah makan. Ini contoh jumlah mufidah ya. Jadi jumlah mufidah adalah rangkaian dua kata atau lebih yang berisi informasi yang jelas atau sudah bisa difahami. Contoh ya kalimat yang tidak sempurna misalnya gini. Misalnya ada orang tiba-tiba datang ke kita ya, dia mengatakan gini. Ya. In jaa Zaidun. In artinya jika ya. Jaa telah datang Zaidun, si Zaid, kemudian dia diam. Ya, tentu kita masih bingung gitu ya, belum jelas dia. Maksudnya apa? Jika Zaid datang maksudnya apa gitu. Nah, ini walaupun tersusun lebih dari dua, ini kan tiga kata ya. In, jaa, dan Zaidun ini tersusun dari tiga kata. Cuman informasinya belum jelas sehingga tidak memenuhi syarat dijadikan jumlah mufidah. Kalau syarat yang pertama tersusun minimal dari dua kata sudah terpenuhi, ini tiga kata. Ya, tapi syarat yang kedua ya berisi informasi yang jelas bisa difahami, ini tidak memenuhi syarat, maka ini bukan jumlah mufidah. Supaya jadi jumlah mufidah maka kita lengkapi informasinya. Misalnya inja az-zaidun fariha misalnya, fariha hasanun ya. Hasanun ya. Jika Zaid datang si Hasan gembira, senang. Nah, ini baru jumlah mufidah, terpenuhi dua syarat. Pertama, minimal tersusun dari dua kata. Kemudian informasinya sudah jelas. Ya, ini pengertian dari jumlah mufidah, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan membaca bukunya. Ya, jumlah mufidah ini ada dua macam. Ya, jadi jumlah mufidah kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu ada dua kelompok. Pertama namanya jumlatun ismiyatun, ya biasa disebut jumlah ismiyah. Yang kedua jumlatun fi'liyatun, biasa disebut jumlah fi'liyah. Definisinya ya jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim.
Atau bisa juga kita tambahkan jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna atau jumlah mufidah yang diawali oleh isim. Contoh misalnya di sini al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ini kan diawali oleh isim, maka masuknya jumlah ismiyah. Kemudian al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Ini juga contoh jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah adalah kalimat atau kalimat sempurna ya atau jumlah mufidah yang diawali oleh fi'il. Misalnya zahaba al-musafiru. Ya, zahaba artinya telah pergi, al-musafiru musafir itu. Ini jumlah fi'liyah namanya. Kemudian yanamu al-tiflu ya, yanamu artinya sedang tidur, al-tiflu anak kecil itu. Ini juga contoh jumlah fi'liyah. Jadi jumlah mufidah itu hanya terbagi menjadi dua kelompok. Pertama jumlah ismiyah, kemudian jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah ini diawali oleh isim seperti tadi nih al-jawalu jadidun. Ini contoh jumlah ismiyah. Sedangkan akala zaidun ini contoh jumlah fi'liyah dan keduanya ini termasuk jumlah mufidah karena berisi informasi yang jelas dan juga tersusun minimal dari dua kata gitu ya. Selanjutnya catatan yang pertama, jumlah ismiyah tersusun minimal dari mubtada dan khabar. Akan datang penjelasannya setelah ini. Jadi, jumlah ismiyah itu nanti ya akan kita pelajari. Susunan minimalnya terdiri dari mubtadaun dan khabarun. Kemudian yang kedua, jumlah fi'liyah tersusun minimal dari fi'il dan fa'il. Akan datang penjelasannya setelah ini. Jadi nanti jumlah fi'liyah ya akan kita pelajari cara menyusunnya. Itu minimal tersusun dari fi'ilun dan fa'ilun. Apa itu fi'lun? Ini sudah kita bahas, kata kerja ya. Apa itu fa'ilun? Nah, ini nanti akan kita bahas ya. Jadi nanti setelah ini kita akan belajar bagaimana menyusun jumlah mufidah. Ya, sebelum kita belajar menyusun jumlah mufidah ya bab 10, kerjakan latihannya ya. Dan nanti setelah ini kita akan bahas bagaimana caranya membuat sebuah kalimat sempurna, bahkan nanti akan kita pelajari bagaimana menyusun cerita pendek dalam bahasa Arab. Ya, untuk materi kita cukup ini dulu hari ini ya. Kalau sudah jelas ya silakan tulis saya paham, pahim tuh ya di kolom komentar. Ya, tuliskan juga nama antum, domisili antum. Tapi kalau masih belum jelas, ada pertanyaan silakan ajukan saja di kolom komentar dan saya harapkan antum ya bisa mengajak teman-teman yang lain untuk belajar bersama di sini ya karena materinya belum terlalu jauh dan sekarang materinya insya Allah menarik. Ya kita akan belajar bagaimana menyusun kalimat menggunakan bahasa Arab, bahkan nanti akan kita pelajari bagaimana cara menyusun cerita pendek dalam bahasa Arab. Ya barangkali ini yang bisa kita bahas, ya semoga bisa dipahami. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.